Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, saudara-saudaraku, jamaah sholat Zuhur majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah menyampaikan kita pada hari ini. Insya Allah ini adalah Ramadan hari ke-22. Jadi itu ke-22 Ya. Dan semoga kita semua yang ada di sini dapat mencapai akhir Ramadan dan dapat mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu. Kemudian salam wassalam terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi umat-umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Insya Allah pada siang hari ini seperti biasa akan dilanjutkan sholat zuhur kita dengan kajian yang pada saat ini akan disampaikan oleh Ustaz Taufik Rizal, dan alhamdulillah dia sudah menjadi imam kita tadi pada sholat zuhur. Insya Allah kajian akan dilaksanakan sampai sekitar pukul 12:55 dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian akan ditutup dengan doa. Para jamaah nanti dapat bertanya secara langsung atau mengirimkan WA pada nomor 0852 1854 4675. Nomor tertera pada flyer yang kita tempelkan di dinding seperti itu. Kemudian untuk mempersingkat waktu, maka kita buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan bahasa Arab bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk pada acara ini, yaitu kajian pada Ustaz. Kalau Ustaz mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan makan siang. Makan siang rohani. Mudah-mudahan meskipun leres terlihat dari wajahnya, ada yang nyarande bersandar, meskipun bersandar harus pada Allah, tapi boleh untuk siang hari ini untuk sekedar bertahan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia itu bukanlah malaikat yang di dalam kesehariannya terus taat, karena memang malaikat adalah makhluk yang diciptakan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tentu kita bukan setan, iblis yang kecenderungannya itu maksiat atau melakukan kejahatan. Kita adalah manusia yang ada potensi taat dan kita adalah manusia yang potensi maksiat. Jangan sampai kita memandang kepada seorang yang baik, soleh, dia tanpa cacat sedikit pun, karena selama dia manusia pasti ada potensi kemaksiatan. Atau jangan sampai kita melihat kepada seseorang yang penuh kemaksiatan
kemaksiatan, dia salah seterusnya. Karena selama dia manusia, selama dia bernama manusia, maka dia pun akan mempunyai potensi kebaikan. Supaya kita adil dalam memandang, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Ini hadis yang terkenal sekali. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa, tapi juga suka disalahgunakan. Ya. Hadis ini, kalau kita melakukan kesalahan langsung pakai dalil ini. Kan cek Nabi oke, kita saya tempat salah dan tempat lupa. Bukan, tetapi lebih tepat itu adalah untuk menyikapi orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Selama dia manusia, maka kita harus memaafkan. Karena dia pun ingin dimaafkan, sebagaimana kita pun ingin dimaafkan kalau melakukan kesalahan yang sama. Hadirin yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi meskipun akhirnya kita adalah produk yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan, diinstal, diilhamkan jalan takwa dan jalan fujur atau kejahatan, nanti akhirnya itu kita akan berhitung dari apa? Berhitung hasil kerja keras yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak sekalian, oleh bapak ibu sekalian. Karena akhirnya di dalam surat yang tadi saya baca di awal pembicaraan ini, fa'amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang penuh keriduan. Di mana kalau di akhirat satu tempat yang penuh keriduan? Tentu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat pulangnya, tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kalian apakah neraka hawiyah itu? Narul hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kalau hari ini kita mempunyai api di dunia yang paling panas, warna apa apinya? Bang Kopor tahu, warna biru ya. Di dalam satu hadis ya, tapi saya lupa redaksinya. Itu api yang sangat panas di akhirat itu berwarna, ada yang tahu warna apa? Warna hitam. Ya, warna hitam. Jadi fiddar kil asfalin nana, apinya bukan api merah, itu api dunia, bukan api biru, itu kompor gas. Ini apinya hitam, yang paling dalam. Menurut hadis sahih, api yang ada di dunia hari ini baru 1/100-nya. Berarti hanya 1% kepanasnya api dunia itu berbanding dengan api akhirat. Jadi ketika kita nanti berhitung dan ketika dihitung di mizan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kebaikan kita kurang, berarti siap-siap merasakan api yang tadi. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan bahas kira-kira apa sih yang membuat bisa kita terus bertahan dengan beratnya kebaikan-kebaikan kita. Karena saya melihat di sini ahli kebaikan semua, amalnya juga banyak, sedekahnya juga tidak terlewat. Saya melihat wajah-wajah yang pada soleh, tapi juga saya melihat wajah-wajah yang suka maksiat. Nah, maksud saya adalah kita berupaya, kita berlomba, kita mengerjakan amal soleh, pun kita juga tidak bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan, meskipun kita sangat ingin. Tetapi bagaimana caranya bahwa kejahatan kita, kemaksiatan kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada, yang dihitung nanti kebaikan-kebaikannya saja. Ya Allah, biarkan kemaksiatannya dihapus. Tetapi itu tidak gratis, hadirin sekalian. Itu harus dibayar dengan beberapa hal, dengan pekerjaan-pekerjaan yang tentu tidak ringan, tetapi juga insya Allah tidak berat untuk diamalkan.
Di pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan fasilitas-fasilitas ampunan. Ya, pada dasarnya semua kebaikan itu di dalam surat Al-Ahzab, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Dan kabar gembiranya itu disampaikan oleh Rasulullah di berbagai momen bahwa ada penghapus dosa yang kalau kita melakukannya, mudah-mudahan ketika kita berhadapan dalam mizan Allah Subhanahu wa taala, ketika di sidang ternyata kebaikannya yang dihitung, pas dihitung keburukannya tidak ada. Ternyata karena kita melakukan amalan-amalan yang dimaksud. Kita akan sebelum banyak, tapi kita akan bahas ya kalau sampai 5 lah insyaallah terkait penghapus dosa ini. Yang pertama tentu hadirin sekalian itu adalah kalimat istighfar. Itu adalah penghapus dosa yang sangat manjur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Ya Rasulullah nyuruh tobat. Wa ana astaghfiru, dan aku pun beristighfar memohon ampun kepada Allah. Itu sampai berapa Rasulullah? Ada yang tahu? Saya harus interaktif ya, karena supaya tidak merasakan sakinah yang terlalu dalam, ya, ketenangan yang terlalu dalam biasanya ya begitulah. Berapa kali Rasulullah? 100 kali, mi'ata marrah, betul 100 kali. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW dan menurut pengakuan beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah sampai 100 kali. Siapalah kita dibanding Rasulullah SAW yang istighfarnya sama 100 kali. Padahal Rasulullah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Padahal Rasulullah itu jaminan surga. Lalu kita, bapak saya dimaksum tidak jamin surga tidak. Apakah bapak punya orang dalam atau malaikat dalam di surga sehingga ibadah cuek? Ya, kecuali kalau punya malaikat dalam silakan. Tapi kan tidak punya kita orang dalam atau malaikat dalam di surga yang bisa memasukkan kita secara VIP instan ke dalam surga. Harus dengan usaha-usaha kita yang mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita istighfarnya 1 juta, ya, 2 juta kalau bisa. Jangan sampai tidak ada posisi berhenti kita atau tidak punya pekerjaan kita kecuali lisan kita salah satunya minimal zikir istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di jalan ketika pulang pakai motor, pakai mobil, astagfirullahaladzim. Jadi ketika mendapatkan kodir macet, padahal sambil dulu lebarannya macet nanti akhirnya itu istighfar. Ketika ada insiden sedikit, tipis-tipis dan kabaduk, spion ataupun yang lainnya tidak emosi, astagfirullahaladzim. Nanti menenangkan hati. Nah, jadi yang pertama itu adalah istighfar. Kita bisa bahas istighfar panjang, ya. Terkait Nabi Nuh juga dulu kepada kaumnya, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Allah, Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun. Nanti kalau kering yursilis sama alaikum midrara. Nanti kalian akan dihujani ya, dengan hujan yang lebat yang akan menumbuhkan yang mati, yang akan memberkahi yang apa yang kalian punya di muka bumi ini. Dan seterusnya tentang Nabi Yusuf. Wa yaj'al lakum anhara, dan seterusnya, saya lupa redaksi ayatnya. Akan dijadikan tanah-tanah, di bawahnya ada sungai-sungai dan seterusnya. Jadi istighfar itu juga mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah menghapus dosa. Yang kedua, hadirin sekalian, ternyata ternyata penghapus dosa itu adalah yang mungkin hari ini kita sudah mulai abaikan karena terkait teknologi. Hadir di majelis taklim itu ternyata mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya sebut sudah mulai tidak dilakukan karena teknologi? Nanti Bapak beralasan nontonnya di YouTube. Ya, pas mau hadir itu ada tablik akbar siapa?
cewek yang siaran ulama, berarti itu ditonton ya. Barangkali dipercepat begitu ya. Tidak, karena innalillahi, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang yatufuna fi thariqid dunia, yang dia itu pekerjaannya itu berkeliling-keliling di jalan-jalan dunia. Yaltamisuna, malaikat itu mencari-cari kauman, ya, satu kaum yang yadhkuruna Allah, yang mereka itu zikir kepada Allah, ingin mengingat Allah. Dan saya kira hari ini juga termasuk yang sama. Mudah-mudahan malaikat sedang lewat ke Jalan Lamansari, dan akhirnya kita dan beliau atau mereka melihat orang-orang yang yadhkuruna Allah. Karena para ulama ada yang mengartikan yadhkuruna Allah itu adalah dengan zikir kepada Allah itu adalah majelis ilmu syariat yang dipelajari. Yang kedua itu adalah Al-Quran. Yang ketiga itu adalah zikrul lisan, ya, yang berzikir, yang duduk kumpul zikir, yang duduk kumpul bahas Quran, yang duduk kumpul taklim. Kita taklim, kita juga bahas Quran, kita juga zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu karena ini hadisnya panjang, ada percakapan antara sebelum ke situ. Fa'idza wajadu qauman, apabila malaikat itu mendapati satu kaum, ya, maka pernah dia di masjid Zaratul Ulum. Ketemu nih di masjid Zaratul Ulum, ada kaum yang sedang berkumpul. Mana itu kecil? Tanah dau, ya, malaikat itu saling memanggil, ya. Malaikat itu saling memanggil, lalu halumu ila hajatikum, kemari, ya, kadalir. Apa yang kalian cari, malaikat-malaikat yang lain ada di sini, ya, ada di sini. Mudah-mudahan yang terpanggil itu malaikat yang tadi, ya, bukan malaikat Israel terpanggil. Itu Israel sudah, ya. Mudah-mudahan malaikat Israel. Tapi kalaupun malaikat Israel ada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan tercatat fisabilillah, ya, karena sedang taklim. Insyaallah. Fayaqufunahum biajnihatihim. Maka mereka bergembira, lalu sayap-sayap mereka membuka sayap-sayap mereka sampai fis sama'i dunia, sampai menutupi langit-langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum, lalu bertanya kepada mereka Tuhan mereka, wa huwa a'lam, tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Apa pertanyaannya? Ma yaqulu ibadi, di dalam perkumpulan tadi apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala konfirmasi kepada para malaikat. Qala yaqulu, ya, meriwayat berkata, Rasul berkata, yaqulu, para malaikat berkata, yusabbihunaka, mereka bertasbih, menyucikan engkau. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir. Wa yahmadunaka, mereka memuji. Wa yumajjidunaka, dan mereka mengagungkan. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat, hal ra'auni, apakah mereka bisa melihat aku? Bapak-bapak, sakinah bisa ya, bapak-bapak bisa melihat Allah? Pertanyaan yang diinstruksi ditanyakan kepada para malaikat. Allah tanya kepada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka bisa melihat Allah? Tentu kita tidak bisa melihat Allah. Maka para malaikat menjawab, la, mereka tidak bisa melihat engkau. Wallahi ma ra'auka, ya, mereka tidak bisa melihat engkau. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, kaifa law ra'auni, bagaimana jika mereka bisa melihat aku? Ya. Qala, para malaikat berkata, ya, yang burun, law ra'auka kanu asyadda laka ibadatan, mereka kalau bisa melihat engkau akan lebih keras lagi ibadahnya. Wa asyadda laka tamjidan,
lebih keras lagi mengagungkannya, wa aksara laka tasbihan, dan lebih banyak lagi tasbihnya. Kalau bisa melihat Allah, fayaqulu, Allah bertanya lagi kepada para malaikat. Ini mudah-mudahan cocok nih. Famadza yas'alun, kata Allah kepada para malaikat yang insya Allah ada di atas kita, apa yang mereka inginkan? Saya bertanya kepada bapak, bapak ingin apa? Bapak bisa memilih keluar masjid lalu tidur di teras di senatnya, tapi ternyata bapak tetap bertahan di sini meskipun tuntutan benar. Nanti ada di bagian akhir tentang tuntutan. Ya. Kira-kira apa yang bapak ibu sekalian minta? Kalau ada pertanyaan jawabannya. Ridho, kan tahun bebas, bebas. Surga. Kalau tepat dengan jawaban para malaikat, mudah-mudahan terkabul. Ya. Mana itu? Fayaqulu madza yas'alun, qala yaqulun. Nabi berkata, malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Itu ya. Jadi cocokkan kepada itu. Mereka meminta, mengharapkan dari engkau surga. Qala yaqulun, Nabi berkata, maksudnya Nabi yang menceritakan, para malaikat menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hal ra'auha, emang mereka pernah melihat surga? Bapak-bapak Ibu pernah melihat surga? Kalaupun hari ini pernah dibayangkan, ya, pernah dibayangkan yang paling indah, kata Rasulullah, tidak pernah dibayangkan oleh pikiran yang pernah membayangkan. Jadi lebih indah dari itu. Nah, kan tadi jawabannya belum. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala jika mereka pernah melihat surga? Qala yaqulun, Nabi berkata, malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Mereka akan sangat menginginkannya, wa ashadda laha talaban, dan akan lebih keras lagi dalam mencari surga. Wa a'dhama fiha rabbatan, dan besar pengharapan di dalam hati mereka untuk masuk surga. Terus Allah masih bertanya, cuma 3 pertanyaan ya. Tadi apa? Apakah mereka bisa melihat Allah? Yang kedua, apa yang mereka inginkan? Yang ketiga, pertanyaan Allah itu adalah famimma yata'awwadun. Apa yang mereka takuti? Apa yang mereka ingin berlindung? Dari apa? Biasaannya yata'awwaduna minan nar. Mereka berlindung, takut dari neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa hal ra'auha, memang mereka bisa melihat neraka? Qala yaqulun la, mereka menjawab la, tidak bisa. Wallahi ma ra'auha, demi Allah mereka tidak bisa melihatnya. Fa yaqulu, Allah berfirman, kaifa law ra'auha, bagaimana jika mereka pernah melihat neraka? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata terkait neraka. Kata yang riwayat, ada yang suka bersenda gurau. Lalu Rasulullah SAW berkomentar, kalau kalian pernah melihat sesuatu yang jika kalian pernah melihat sebagaimana yang aku pernah lihat, yaitu neraka, kalian pasti akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena Rasulullah pernah melihat lalu diberikan visualisasi terkait neraka. Rasulullah setelah itu lebih banyak menangis daripada tersenyum ataupun tertawa, karena sangat menakutkan. Maka Allah juga bertanya, emang mereka pernah bisa melihatnya? Tidak bisa melihatnya. Bagaimana jika mereka bisa melihatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulun law ra'auha kanu asyadda minha firara. Mereka akan lebih keras lagi dalam melarikan diri dari neraka. Wa asyadda laha makhafatan, dan lebih takut lagi. Nah, sampai situ. Jadi neraka itu memang harus dihindari, berlari, dan harus ditakuti. Jangan sampai ada orang yang berkata, ya, jika terkait tokoh yang dia benci, tokoh nasional, saya kalau di surga cina ada si bapak kalau disebutkan bisa ya Einstein, ya, saya lebih baik neraka. Ya, untuk bilang, dia tidak mau di dalam surga bersama contoh misalnya Habib Rizik. Di komentar netizen, biasa netizen yang maha benar versi internet. Kalau di surga
yang menurut saya adalah indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ashhidukum." Ya, maka wahai para malaikat nih, saksikan oleh kalian wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka. Jadi yang hadir di majelis taklim, majelis zikrullah itu potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi belum selesai hadisnya, jangan tenang dulu. Ada malaikat yang instruksi, yaqulu malakun minal malaikat. Satu malaikat ngacung ya di antara para malaikat, bihim fulanun, di antara orang-orang yang kumpul di majelis ini, ayat si fulan, laisa minhum, sepertinya tidak termasuk ke dalam yang diampuni tadi. Ya, menurutnya ayat tanah, ayat tengah aja, benar hari itu nyimpang, itu lihat-lihat akan majelis taklim. Apakah jemaah kena bosna dicing duduk, jadi dia tidak berani beranjak. Jadi niatnya bukan karena Allah. Lihajatihim, ja'a lihajatihi. Dia datang itu karena ada keperluan saja, bukan bermaksud niat duduk bersama orang-orang yang zikrullah. Ya. Mudah-mudahan bukan kita. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, hum al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang mengikuti orang-orang yang bermajelis, ya. Artinya orang-orang yang meskipun niat-niat acara datang dengan niat yang lain, itu pun tidak akan bisa memadorotkan dan kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bermajelis. Di dalam satu hadis lain, mereka pun ikut mendapatkan ampunan ketika pun mereka bertahan di dalam majelis tersebut. Jadi hadirin sekalian, sebetulnya dengan kita bertahan di sebuah majelis, bahkan kalau nuntutan juga, itu insya Allah mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir di masjid ada kajian, hadir saja. Ya, kita usaha, manhajnya lawan, masya Allah. Hadir, kita bersosialisasi ke masjid itu datang yang juga jalannya di nilai kebaikan di dalamnya memakmurkan masjid. Kalau ketemu orang silaturahim, ya, kalau di sana ada disebutkan nama Allah, zikrullah, ada ilmu syariat berarti taklim, ada Al-Quran yang dibacakan berarti majelis Quran komplit, malaikat berkumpul. Ya, mereka mengenal suara-suara yang ada di dalam majelis tersebut, ya. Dan kalau ada doa yang dipanjatkan, malaikat ikut mengaminkan. Majelis taklim itu luar biasa. Dan terlepas dari itu semua, kita sedang bahas bahwa majelis itu juga sebagai fasilitas penghapus dosa. Maka ya hadir saja, hadir berusaha hadir, dan hadir ke majelis taklim juga itu dalam sarana supaya kita tidak sombong. Karena hari ini banyak ya di dalam di internet banyak ustadz tiba-tiba yang jadi yang jadi pemikir hebat, bisa dengan mudahnya mengomentari kiai, bisa dengan mudahnya mengomentari ustadz, ya, dengan kalimat-kalimat yang kasar, dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, bahkan caci maki dan seterusnya. Naudzubillah. Nah, ini yang kedua, penghapus. Nah, penghapus yang selanjutnya, mudah-mudahan selesai dalam 10 menit lagi. Itu dalam satu hadis yang dirangkai dalam satu hadis. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna in ijtanabatil kaba'ir. Penghapus ketiga itu adalah sholat. Maka ini sudah wajah-wajahnya ahli sholat insya Allah. Maka berusaha sholat kita itu betul-betul. Sholat yang pertama dihisab, maka kita pun yang utamakan sholat. Mengajarin sama anak-anak juga begitu. Ya. Jangan sampai kita lalai kepada anak-anak kita. Suatu saat ada ibu yang curhat kepada Ustaz, kumahannya anak saya dan suami saya susah dibangunin subuh. Ini kayaknya istri bapak bukan yang curhat di internet. Suami saya dan anak saya yang laki-laki susah sekali dibangunkan subuh. Ya, ibu berusaha bangunkan, kalau ibu saya kepada mereka, tidak bisa, Ustaz, susah. Ya, susah, hese. Kalau kan mambak si bapak nanti, ya Allah, dibangunin diri. Padahal sudah berlalu setengah jam yang lalu. Nah, sebetulnya
versi bahasa Arab ini, Syekh itu berkata, wahai ibu, bagaimana jika terjadi kebakaran di rumah ibu, nauzubillah. Oh, terus suami dan anak ibu itu sedang tidur. Kira-kira ibu akan melakukan apa? Ya saya akan bangunkan mereka. Kasihan, tadi suami baru pulang jam 2 malam, lembur. Bangunkan jangan. Pasti saya akan bangunkan. Ibu anak ibu juga baru tidur. Apakah dibangunkan jangan? Tentu saya akan bangunkan. Kenapa? Karena kaburuan. Ya, bagaimana jika tidak mau bangun? Saya akan gendong mereka. Saya akan bisa bayur belah, dibelah, dipangku, digotong dengan sekuat tenaga. Lalu saya itu berkata, bagaimana kita sangat ingin suami dan anak kita itu terhindar dari api dunia, tetapi kita lalai dalam menghindarkan mereka dari api neraka. Sholat itu adalah keutamaan, maka itu menjadi tema utama dalam pendidikan kita kepada anak-anak itu adalah sholat. Jangan sampai kita karunya udah menuju lagi bocah cantik kan, baru juga suami itu pulang, baru juga anak pulang kuliah, lagi pada mengerjakan ini banyak. Sholat subuh apa bangun dulu, soal nanti tidur lagi silakan terserah, tapi bangun dulu. Yang pertama dihisab, yang selanjutnya adalah yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam. Orang Islam sholat, orang kafir tidak sholat. Sebanyak apa KTP kita, kalau KTP kita Islam tapi tidak sholat, itu juga kafir hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak yang kalau kita bicara sholat, pembeda sholat itu kualitas orang beriman sejati dengan orang yang misalnya orang munafik. Jadi tidak di sini tempatnya. Jadi sholat terlepas dari itu semua, sholat menghapus dosa. Sholat kita yang zuhur tadi itu mengampuni dosa-dosa yang dilakukan dari ba'da subuh sampai menjelang zuhur tadi. Sholat asar kita nanti itu menghapus dosa-dosa yang terjadi antara ba'da zuhur sampai menjelang asar nanti. Begitulah seterusnya. Maka bersemangatlah kita kepada sholat-sholat kita, karena itu adalah menghapus dosa. Selanjutnya adalah Jumatan. Nah, ini favorit ya, Jumatan. Ternyata Jumatan itu juga menghapus dosa. Maka perlakukan dia istimewa, ya, istimewa. Jangan sampai kita itu hanya ya Jumatan itu digunakan untuk ya istirahat saja gitu. Saatnya ketika Jumatan itu sudah siap-siap, orang lain berburu sak terdepan, ini sudah mulai langsung menyerangnya di belakang Tungajulu di sebelah pojok, langsung gitu ya, langsung pasang posisi. Kita itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli menegakkan sunnah dan berjamaah bersama-sama, tidak individu. Jangan ahli sunnah fil jumu'ah. Tahu artinya ahli sunnah fil jumu'ah? Tukang sarai pas Jumatan, ya, tukang tidur pas Jumatan. Mengapa? Karena itu penghapus dosa. Mujahadah sedikit, ya, bertahan sedikit di depan rapat yang ada bos, bapak berani tidur. Di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerek. Ya Allah, saya jadi khotib, ya, terungkul, padahal mujahadah 10 menit, 15 menit, bahkan di sini ada bacaan rahasia, di sini ada bacaan 15 menit cina gitu. Tapi terkaluan pada kalah gitu. Mengapa Persib 90 menit bertahan, ya, film 90 menit bertahan, Jumatan 15 menit khutbah. Itu kenapa tidak bisa bertahan? Padahal itu penghapus dosa. Mandi dulu, meskipun kerja di sini kacai, mandi, sehari segar atau koilun lah, tidur siang dulu kalau bisa ya, ada waktunya. Ya, kalau di rumah ini, jadi berusaha. Bahkan ala abwabil masjid, di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang menjaga absen. Orang yang datang, ya absen, hadir. Tapi kalau imam sudah naik mimbar, tuyatis suhuf, ditutup si catatan absen deh. Jadi yang hadir pas imam sudah ngomong, di absen. Pasti nanti di akhiratnya aneh. Ya Allah udah Jumatan ya, seumur hidup oke. Tapi jadi kan catatan Jumatan saya nggak ada. Ini ada hadirnya, sekarang sedang udah mau aku koli hadar, ini baru hadir, tidak dihitung, ada dalilnya. Tidak dihitung, maka kita berbondong-bondong lah. Dan kalau di sini bagus,
Sampai kalau saya 10 menit lagi mau mulai sudah susah jalan itu. Bagus, memang harus begitu. Betul-betul didahulukan kita hadir pas Jumatan. Terlepas dari itu semua penghapus dosa. Berusaha segar, bukan datang, dengarkan. Nanti setelah Jumatan kalau sudah sholat, mau tidur silahkan bebas. Tapi pas Jumatan, pas khutbah, berusaha. Terakhir, hadirin yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus dosa itu dinamakan Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna. Itu juga penghapus dosa yang terjadi dari satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Atau Ramadan kemarin ke Ramadan yang ini adalah penghapus dosa. Maka berlakulah hadis-hadis yang suka dibawakan oleh para penceramah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum Ramadan dengan keimanan dan hanya mengharap perhitungan dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena memang Ramadan itu fungsinya syahrul maghfirah. Syahrul maghfirah, bulan ampunan. Kalau boleh dibilang maksimalkan saja sekarang. Tidak usah menunggu tahun depan. Tidak, belum tentu kita ketemu. Meminjam istilah dari ulama, kalau dengan penghapus terbesar, tercanggih, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak juga bisa mengampuni kita karena kelakuan-kelakuan kita yang cuek terhadap Ramadan. Kira-kira harus dengan apa lagi Allah memberikan fasilitas ampunan? Ini Ramadan itu manfaatkan dengan sesungguhnya. Hadirin sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah bilang terakhir, sekarang paling terakhir. Mudah-mudahan ketika kita sudah melihat Ramadan sebagai penghapus dosa, kita terhindar dari doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah SAW ketika di atas mimbar. Setiap tangan yang bilang amin, 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 ya, ternyata ada malaikat yang berdoa. Salah satu doanya adalah rohimah anfurajulin, celaka seseorang, ya, yang dia mendapati Ramadan dan keluar dari Ramadan, tapi dia tidak juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah paparan yang menarik dari Ustaz Taufik Rizal. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang sudah bertanya langsung kepada Ustaz, maka dipersilakan. Kalau belum ada, ini sudah ada lumayan banyak, ada 5 pertanyaan yang masuk via WA. Tapi mungkin nggak bisa semua karena terlalu banyak. Mungkin pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tanda orang yang mendapatkan malam-malam Qadar, baik tanda pada alam maupun tanda pada individunya setelah mendapatkannya? Ada 2 tanda lah, secara singkat saya jawab. Yang pertama, dia ngantuk pas siang hari karena dia menghidupkan malam. Yang kedua, dia tambah soleh. Sudah. Kalau dia mengaku mendapatkan Lailatul Qadar tapi tidak tambah soleh, berarti dia belum mendapatkan. Terus ngantuk ya? Ya, karena dia tidak tidur. Jadi mungkin ini sudah itikaf ya. Insya Allah sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada amalan yang tidak akan dihisab di akhirat? Amalan semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. 11 zarrah atom, ya, saya kira di sini para mengetahui atom, ya, inti atom itu bahkan seberat itu juga Allah akan mempertimbangkannya. Maka kebaikan sekecil apapun kerjakan, keburukan sekecil apapun tinggalkan, karena itu akan didapatkan kita di hadapan majelis sidang persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, terkadang ada suatu cobaan, semisal penurunan prestasi akademik yang membawa saya kepada suatu ketidakstabilan iman. Bagaimana cara atau terapi agar bisa stabil kembali iman saya walaupun sebesar apapun kejadian yang melanda? Iya. Berarti sama saya. Al-iman yajidu wa yanqusu, iman itu naik dan turun. Tapi belum selesai hadisnya. Yajidu bi ta'ah, iman itu bertambah dengan melaksanakan berbagai ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang atau turun bahkan drop itu dengan kemaksiatan. Oh, saya tidak maksiat,
Coba lihat ada waktu yang nganggur tidak? Karena nganggurnya orang beriman itu adalah maksiat. Setiap hari orang beriman itu harus melakukan banyak pekerjaan, amalan-amalan. Ketika dia nganggur maka sebetulnya dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dia bertahan terkumpul dengan orang-orang soleh? Circle kita itu katanya kata dari manajemen dilihat ada 5 orang yang dekat dengan kita. Coba lihat circle-nya, lingkungan kita yang siapa. Kalau lingkungan kita orang yang jauh dari agama, ya mungkin kita harus mulai dipertimbangkan berpindah circle, jangan yang toksik tetapi yang inspiratif gitu. Oh, inspiratif sekali ya mencari circle ini ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini ya, karena tinggal 1 menit lagi. Assalamualaikum, Afwan Ustaz izin bertanya, apabila dosa kita sudah diampuni oleh Allah, apakah kita tetap akan mendapatkan balasan dari dosa tersebut di dunia? Ya. Kalau sudah diampuni ya sudah hilang. Ya, kalau bikin lagi dosa ya itu yang dihitung. Insya Allah ketika orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dosa-dosanya sudah dihapuskan, itu termasuk yang tidak dihisab kembali ya. Meskipun ada 2 dosa itu, ada yang ditutupi, ada yang dihapus. Yang dihapus insya Allah hilang, tapi yang ditutupi itu ditutupi dari aib-aib manusia. Tetapi ketika didapatkan di akhirat itu tetap diperhitungkan. Meskipun nanti juga setelah diperhitungkan, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya bagi orang yang rajin menutupi aib orang-orang itu juga akan disembunyikan dosa-dosanya dan mudah-mudahan juga jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ustaz, terima kasih karena sudah pukul 13.00 maka Ustaz untuk dapat dilihat di sana. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita. Tentu harapan yang terbesar seseorang adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hadir dengan berbagai macam kebaikan atau bahkan hadir datang ke akhirat dengan dosa yang setumpuk atau segunung, ketahuilah bahwasanya ampunan Allah itu melebihi. Oleh karena itu kita berharap bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala kita harapkan dan mudah-mudahan menjadi bagian dalam diri kita ketika kita menyelesaikan bulan Ramadan. Kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwun kariim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian kajian pada siang hari ini. Saya mewakili DKI, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.